Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang konsep Islam dalam pemerintahan. Sebelum itu, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silvia. Perkenalkan, nama saya Faila Sufa Arum Nabila. Perkenalkan, nama saya Levi Harta Teguh Nugraha. Negara dan pemerintahan. Menurut Hasan al-Banna, negara Islam adalah negara yang merdeka, tegak di atas syariat Islam, bekerja dalam rangka menerapkan sistem sosialnya, memproklamasikan prinsip-prinsip yang lurus, dan melakukan dakwah yang bijak segenap umat manusia. Negara Islam berbentuk khilafah. Khilafah adalah kekuasaan umum yang paling tinggi dalam agama Islam. Khilafah Islam didahului oleh berdirinya pemerintahan Islam di negara-negara Islam. Kedudukan negara dan Islam sangat penting karena menegakkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat secara sempurna dan efektif melalui negara. Banyak dalil-dalil untuk menegakkan dan menetapkan suatu perkara dalam hukum Allah. Di antaranya dalil yang berbicara masalah tersebut ialah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Dalam Islam, organisasi negara memperoleh kekuasaan dari rakyat, yaitu masyarakat muslim yang bersifat demokratik. Menurut teori Islam, negara dapat dibentuk apabila ada sekelompok orang yang telah menyatakan bersedia melaksanakan kehendak Allah sebagaimana tercantum dalam wahyunya. Negara seperti itu terkenal di sejarah yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW. Negara Islam mempunyai tujuan yaitu mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban, serta membangun negara. Pertanyaan: bagaimana sistem pemerintahan? Jawabannya adalah, dalam buku Al-Ahkam Sutoniyah menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam ialah berbentuk khilafah. Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinnya disebut khilafah. Dapatkah juga disebut imam atau amirul mukminin? Menurut Imam Al-Mawardi, pemilihan khilafah dipilih dengan dua cara. Pertama, pemilihan oleh ahlu al-aqdi wa al-hal atau parlemen. Kedua, penunjukan imam sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang politik dan bernegara. Jadi, definisi politik dalam Islam tidak jauh berbeda dengan definisi politik secara umumnya. Namun, dengan menitik beratkan pada sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Al-siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinnya. Secara istilah, politik Islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syarak. Pengertian siyasah lainnya oleh Ibnu Aqil sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatannya dan lebih jauh dari kemafsadatannya. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menentukannya, pandangan politik menurut syara realitinya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat. Asas-asas politik Islam. Yang pertama ada hakimiyah ilahiyah. Hakimiyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari salah.
Dalam sistem politik Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia diwajibkan tunduk pada perintah-perintahnya dan tidak mengambil selain daripadanya untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Yang ketiga ada khilafah. Khilafah berarti perwakilan. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik tetapi hanyalah khalifah atau wakil. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar berpolitik dalam Islam. Yang pertama ada musyawarah, kedua keadilan, ketiga kebebasan, keempat persamaan, kelima hak menghisap pihak pemerintah, yang keenam diwajibkan untuk memperkuat tali silaturahmi, yang ketujuh kedaulatan tertinggi atas segala alam semesta dan hukumnya hanya berada di tangan Allah semata. Selanjutnya ada bernegara. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah muncul yang namanya Piagam Madinah sebagai konstitusi negara Madinah dan memunculkan hukum tata negara pertama kali. Piagam tersebut berisi aturan tentang interaksi sosial antar sesama muslim dan non-muslim, persatuan dan kesatuan masyarakat Madinah yang beragam suku, hubungan muslim dengan muslim, muslim dengan non-muslim, kewajiban dalam bela negara, serta menghormati perbedaan agama. Semua telah dicantumkan secara rinci dalam Piagam Madinah tersebut. Politik nasionalis religius. Nasionalis religius sebetulnya merupakan sebuah dialektika dari awal negara ini merdeka, di mana ketika merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, terjadi pertentangan antara kaum nasionalis dengan kaum religius Islam dalam tubuh BPUPKI, di mana kaum agamis menginginkan Indonesia berlandaskan Islam. Sedangkan kaum nasionalis yang dimotori oleh Soekarno menginginkan bentuk negara bangsa. Kalangan Islam menuding sekelompok Soekarno sebagai sekuler Barat ingin menerapkan konsep-konsep Barat di Indonesia. Untuk itulah konsep itu ditentang. Namun Soekarno tetap teguh dalam pendiriannya. Bahkan dia menjelaskan bedanya penerapan konsep negara bangsa di Indonesia. Rupanya Soekarno tidak menelan mentah-mentah negara bangsa yang dicetuskan di Barat. Namun, ia menyesuaikan dengan kondisi religiusitas di Indonesia. Namun, kemudian diterima sebagai kesepakatan bersama. Menilik fakta historis, jargon nasionalis religius sebetulnya minim akan fakta historis. Namun, jika kita kaitkan dengan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh NU menjelang kemerdekaan, mungkin istilah ini saling berkaitan. Seperti kita ketahui, menjelang kemerdekaan, NU membentuk Laskar Hizbullah sebagai barisan tentara dari kalangan kiai santri dengan tujuan mempertahankan NKRI. Secara terang, muncul partai berhaluan nasionalis religius pada awal memasuki reformasi, yaitu Partai Amanat Nasional atau PAN yang dipelopori oleh Amin Rais sebagai tokoh Muhammadiyah, sehingga PAN sering diidentikan dengan kalangan Muhammadiyah. Selain PAN, lahir pula Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sebagai metaforsa dari Partai NU dipimpin oleh Ketua Umum NU Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Haluan PKB bukanlah partai Islam melainkan usungan utamanya adalah kebangsaan. Baik PAN maupun PKB merupakan sama-sama partai yang memunculkan jargon nasionalis religius. Menjelang pemilu 2004, muncul partai baru yang berhaluan nasionalis religius, yakni Partai Demokrat yang kelak mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia. Berbeda dengan dua partai sebelumnya, Demokrat tidaklah muncul dari kalangan santri dan terpelajar Islam, melainkan dari kalangan nasionalis sekuler dan tokoh militer.
isu-isu agama dan negara. Salah satu contohnya adalah isu-isu kontemporer. Isu ini berkembang sekitar tahun 1960-an di saat terjadinya Perang Dingin. Isu ini dikatakan sebagai ancaman global, diantaranya seperti Islam dan terorisme, Islam dan liberalisme, serta Islam dan negara. Yang pertama ada Islam dan terorisme. Islam seringkali dikaitkan dengan aksi terorisme karena banyak oknum teroris yang berkedok agama Islam dalam menjalankan misinya. Padahal, Islam sama sekali tidak mengajarkan hal demikian. Aksi terorisme berkedok agama Islam ini yang membuat pandangan suatu negara terhadap agama Islam menjadi kurang baik. Yang kedua, ada Islam dan liberalisme. Liberal merupakan pandangan seseorang yang mengutamakan dirinya sendiri atau individualisme tanpa memperdulikan campur tangan yang lainnya. Padahal hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Yang terakhir ada Islam dan negara. Dalam konteks ini ada 3 pandangan agama terhadap negara, yaitu yang pertama, agama tidak mendapat tempat dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, agama terpisah dengan negaranya. Dan yang ketiga, agama tidak berpisah dengan negara karena agama mengatur seluruh aspek kehidupan, diantaranya aspek politik dan kenegaraan. Demikian akhir dari penjelasan kami. Adapun hal yang ingin ditanyakan boleh beritahu kami ataupun komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.